Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refda Rizka dengan nomor NPM 201510201 dari Fakultas Sosial Sains jurusan Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan teori aset. Pertama, definisi aset. Definisi aset adalah sesuatu barang yang memiliki nilai atau nilai komersial ataupun nilai tukar yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun individu. Aset juga dapat didefinisikan sebagai seluruh kekayaan milik suatu perusahaan. Kekayaan yang dimaksud adalah sumber daya yang baik yang berupa benda maupun hak kuasa, di mana hal tersebut diperoleh dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan diharapkan untuk memberikan manfaat di masa yang akan datang. Aset juga memiliki manfaat bagi suatu perusahaan. Aset dapat bermanfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Sifat aset itu sendiri pun memiliki sifat yang produktif serta masuk dalam bagian operasi perusahaan. Selain itu, aset juga memiliki kemampuan untuk membantu mengurangi pengeluaran kas. Aset memiliki manfaat di masa yang akan datang. Potensi manfaat aset di masa yang akan datang tersebut dapat berbentuk hal-hal produktif. Manfaat aset lainnya adalah sebagai penghasil barang atau jasa serta dapat ditukar dengan aset lain untuk melunasi suatu kewajiban atau utang. Aset juga memiliki karakteristik. Di sini ada 3 karakteristik dari aset. Yang pertama, aset memiliki manfaat ekonomi yang dapat diperoleh pada suatu hari di hari yang mendatang. Yang kedua, aset dikuasai atau dikendalikan oleh perusahaan. Yang ketiga, aset adalah hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau lalu. Ketiga, ada pengukuran dan penentuan kos aset pada saat pemerolehan. Pengukuran bukan merupakan suatu kriteria untuk mendefinisikan aset, tetapi merupakan kriteria dalam pengakuan aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran manfaat ekonomik masa mendatang. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Aliran fisis suatu objek tersebut bisa terjadi secara ekonomik dan bisa terjadi secara akuntansi. Pengukuran kos. Dalam praktiknya, pemerolehan aset merupakan proses yang tidak terjadi begitu saja selesai dalam satu kegiatan, tetapi terdiri atas serangkaian kegiatan, misalnya menempatkan order, menerima barang, meneliti kecocokan, mengangkut barang, mencoba barang, menyimpan atau menempatkan barang, dan akhirnya menggunakan barang tersebut. Kos yang melekat pada suatu objek ditentukan oleh batas kegiatan pemerolehan dan jenis penghargaan. Kos dalam barter. Barter atau pertukaran aset adalah pemerolehan aset. Biasanya aset berwujud atau non-moneter dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non-moneter lainnya. Atas dasar penalaran terdapat beberapa prinsip. Apa saja itu? Yang pertama, pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombol. Yang kedua, pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombol. Yang ketiga, pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombol. Yang keempat, pertukaran sejenis dengan pembayaran tombol. Yang kelima, pertukaran sejenis dengan penerimaan tombol. Cara penentuan kos adalah unik untuk berbagai jenis transaksi, tidak hanya untuk jenis transaksi barter saja, namun juga untuk jenis-jenis transaksi seperti saham sebagai penghargaan, reorganisasi, hadiah atau hibah, temuan, dan pembelian kredit. Berikutnya, dasar penilaian aset. Konsep dasar penilaian aset. Penilaian pada dasarnya merupakan estimasi atau opini, walaupun didukung oleh alasan atau analisis yang rasional. Kelayakan suatu penilaian dibatasi oleh ketersediaan data yang cukup serta kemampuan dan objektivitas
si penilai, yaitu ada harga, biaya, pasar, dan nilai. Harga adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah uang yang diminta atau ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu barang atau jasa. Hubungan dengan penilaian, harga merupakan fakta historis. Selanjutnya, biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atas barang atau jasa atau jumlah yang dibutuhkan untuk menciptakan atau memproduksikan barang atau jasa tersebut. Berikutnya, pasar. Pasar adalah lingkungan di mana barang dan jasa diperdagangkan antara pembeli dan si penjual melalui mekanisme harga. Selanjutnya, nilai. Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk kepada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan si penjualnya dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Selanjutnya, ada konsep penilaian aset. Konsep penilaian aset. 1. Nilai likuidisasinya. Sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aktiva atau sekelompok aktiva dijual secara terpisah dari organisasi operasionalnya. Yang kedua, nilai berkesinambungan. Sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika perusahaan dijual sebagai suatu bisnis operasi yang berkesinambungan. Yang ketiga, nilai buku dari aktiva atau book flow. Nilai akuntansi dari aktiva dikurangi akumulasi penyusutan. Terdapat dua jenis nilai buku, yaitu yang pertama, nilai buku dari perusahaan total aktiva, perusahaan dikurangi kewajiban dan saham preferen yang tertera dalam neraca. Yang kedua, nilai pasar dari aktiva harga pasar, di mana aktiva diperdagangkan pada pasar bebas. Bagi perusahaan, nilai pasar terkadang dipandang sebagai nilai tertinggi dibandingkan nilai likuiditas atau nilai kesinambungan. Keempat, nilai arsirintik sekuritas. Harga sekuritas yang seharusnya jika dihargai secara benar berdasarkan faktor-faktor penunjang penilai aktiva, pendapatan, prospek, masa depan, manajemen, dan lain-lain, atau berdasarkan fakta-fakta yaitu nilai sekarang dari arus kas yang disediakan untuk investor, didiskontokan pada tingkat pengembalian yang ditentukan sesuai dengan jumlah resiko yang menyertainya. Perbedaan nilai masukan dan nilai keluaran aset. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah, kas atau penghasilan lainnya atau non-kas yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit perusahaan. Ada beberapa dasar penilaian yang masuk ke dalam kategori nilai masukan. Apa saja itu? Yang pertama, cost history. Cost history merupakan jumlah rupiah atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukaan pada saat terjadinya transaksi. Ada juga prinsip dari cost history, yaitu 1. Cost bijaksana, yaitu semua pengeluaran yang dikeluarkan secara hati-hati dan bijaksana untuk memperoleh fasilitas fisik aktiva tetap berwujud. Jadi, jika ada rugi, inefisiensi pada proses perolehan fasilitas fisik itu bukan merupakan cost. Yang kedua, ada cost asli, yaitu cost fasilitas fisik yang terjadi pertama kali dan diakui oleh perusahaan. Yang ketiga, cost standar, yaitu cost produksi per unit yang seharusnya terjadi untuk waktu tertentu dengan asumsi bahwa produksi dilakukan dalam kondisi normal. Yang kedua, ada cost pengganti, yaitu jumlah rupiah harga pertukaran yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama sejenis, atau bisa pengganti aktiva milik perusahaan dengan aktiva lain yang sejenis atau fungsinya. Ada nilai penaksiran, yaitu nilai taksiran kos sekarang yang ditentukan dengan produser dan analisis secara sistematik. Ada nilai wajar, yaitu jumlah rupiah yang dapat diterima untuk suatu objek. Ada nilai terrealisasi bersih dikurangi harga normal. Yang ketiga, kos harapan, yaitu nilai pengorbanan ekonomik di masa mendatang seandainya jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian, atau nilai sekarang untuk pembayaran kas di masa yang akan datang. Selanjutnya, nilai keluaran, yaitu nilai yang didasarkan pada jumlah rupiah, kas atau penghargaan lainnya atau non-kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau
Potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha melalui proses pertukaran atau konversi. Penilaian ini lebih berpaut dengan aset yang tujuannya adalah untuk dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Ada beberapa dasar penilaian yang masuk ke dalam kategori nilai keluaran. Apa saja? Yang pertama ada harga jual masa lalu, yaitu menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari pertukaran atau konversi suatu pos aset yang timbul karena adanya suatu transaksi di masa lalu. Contohnya piutang usaha. Yang kedua, harga jual sekarang, yaitu menunjukkan jumlah rupiah kas atau daya beli yang dapat direalisasi dengan cara menjual aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan melikuidasi atau menjual asetnya secara normal. Yang ketiga, nilai terrealisasi harapan, yaitu penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Contohnya apa saja? Investasi dalam obligasi, deposito berjangka, dan piutang wesel jangka panjang. Berikutnya di sini ada prinsip penilaian aset menurut FASB atau SAK. Bila dikaitkan dengan aset, dapat dasar penilaian menurut FASB atau SVAC nomor 5 PRG 67 dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, historical cost, tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Cost history ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Yang kedua ada current cost. Seberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga ada current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh ke satuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bakunya. Yang keempat ada net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setara yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima ada present value of future cash flows. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Berikutnya ada kaitan berbagai teori dengan sewa guna dan kos bunga. Sewa guna dan kos bunga. Bunga sewa merupakan jenis pembiayaan dengan penyediaan barang modal sesuai PSAK 30 tentang akuntansi leasing. Maka perlakuan akuntansi pada aset dalam sewa guna yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual adalah: yang pertama, dimungkinkan adanya evaluasi keuangan karena adanya perubahan aset. Yang kedua, dicatat sebagai aset yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, mengukur lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar setelah dilakukan pengurangan atas beban penjualan aset tersebut. Jenis sewa guna. Ada juga jenis sewa guna usaha sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu finance leasing. Pada jenis sewa ini, leasing membutuhkan barang yang disewakan oleh lessor untuk keperluan produksinya. Lalu leasing mencicil barang tersebut setiap kali memperoleh penghasilan bila masa penyewaannya berakhir. Yang kedua ada operating leasing. Pada jenis sewa ini, leasing menyewa barang yang disewakan oleh lessor tanpa adanya keinginan untuk membeli barang yang disewakan tersebut. Berikutnya ada penjelasan pos-pos aset dalam neraca. Dalam aktiva lancar ada satu, yaitu kas.
Apa itu kas? Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua ada surat berharga. Surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain yang mempunyai nilai harga untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada piutang dagang. Piutang dagang adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain. Yang keempat ada piutang wesel. Piutang wesel atau sering disebut dengan wesel tagih sejatinya merupakan piutang juga. Yang kelima persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang keenam ada pembayaran di muka. Uang muka adalah pembayaran di muka yang nantinya akan diperhitungkan pada waktu perolehan suatu aktiva. Yang ketiga ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang atau long term investment adalah penamaan yang dilakukan terkait dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang ke-8 ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Yang B ada kewajiban lancar, dibagi menjadi 4. Yang pertama, 1. Utang dagang. Utang dagang merupakan kebalikan dari piutang dagang, yaitu utang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, utang wesel. Utang wesel atau sering disebut dengan wesel bayar merupakan kebalikan dari piutang wesel. Yang ketiga, utang bank. Utang bank merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang kepada bank atau lembaga keuangan. Yang keempat ada utang, gaji, bunga, dan lain-lainnya. Utang-utang yang termasuk dalam golongan ini merupakan beban-beban yang terjadi tetapi belum saatnya dibayarkan. Terima kasih. Sekian penjelasan teori tentang aset dari saya Revi Ariska. Mohon maaf dan undur diri jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.